Betul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah Qul hafizahullah kitab asma'il husna. Qala al-muallifu hafizahullah fi kitab asma'il husna. Al-Wahhabu wa huwa ismun taqarrara fi Qur'anil Karimi fi salasati mawadi'a. Qala Allah Ta'ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala ta'ala am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Wa qala ta'ala fi dhikri du'ai nabiyillah Sulaiman qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Al-Syekh Dr. Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala, Al-Wahhab, nama Allah Al-Wahhab, wa huwa ismun takarrara fil Qur'an Al-Karim fi thalathati mawadi'a. Nama Al-Wahhab ini adalah nama Allah yang tertera dalam Quran dalam 3 tempat. Qala Allah Ta'ala, yang satunya termuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan buat hati kami condong, miring, sesat, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami dari sisimu rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah Tuhan Al-Wahhab, Tuhan pemberi berbagai macam bentuk kebaikan, kenikmatan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman pada tempat yang kedua di Quran pada surah Sad ayat ke-9, am indahum khazain rahmati rabbik al-azizil wahhab, apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa lagi maha pemberi. Kemudian waqala ta'ala fi dzikri du'a Nabi Sulaiman alaihissalam, tempat yang ketiga Allah sebutkan kata-kata tentang namanya Al-Wahhab pada surat Sad ayat ke-35 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Sulaiman, di mana Sulaiman berdoa kepada Allah, qala rabbi ighfirli, berkata Sulaiman, ya Allah ampunkanlah aku, wa habli mulkan, berikanlah untukku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kerajaan yang tak layak diberikan kepada orang setelahku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah Tuhan Al-Wahhab, Tuhan pemberi nikmat. Inilah 3 tempat dimuat nama Allah Al-Wahhab dalam Quranul Karim. Arti Wahhab ini dari maknanya. Kamil. Wal wahhabu huwa katsirul hibati wal minnah wal atiyah wa fa'alu fi kalamil arabi lil mubalaghah. Fallahu jalla wa ala wahhabun yahibu li ibadihi min fadlihi al-azim wa yuwali alaihim an-ni'am wa yuwassi'u lahum fil 'ata'i wa yujzilu lahum bin nawali, faja'at as-sifatu ala fa'al li kasrati dzalika wa tawalihi wa tanawwu'ihi wa sa'atihi. Hasbuka. Wal wahhabu, apa makna al-wahhab? Ya, al-wahhab huwa katsirul hibah, maknanya adalah yang banyak memberikan hibah. Hibah dalam bahasa Indonesia juga hibah, pemberian. Jadi hibah dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab. Katsirul hibah,
Makna al-wahhab adalah yang banyak memberikan pemberian, wal minnah yang banyak memberikan nikmat, wal atiyah yang banyak memberikan berbagai macam pemberian-pemberian lainnya. Wa fa'alun fi kalamil Arab lil mubalaghah. Timbangan wahhab dalam ilmu syarab timbangannya adalah fa'al. Wahhabun timbangannya fa'alun. Dan dalam bahasa Arab sighah atau timbangan fa'al lil mubalaghah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Fallahu jalla wa ala wahhabun. Karena itulah Allah di antara namanya adalah Wahhab. Kalau satunya biasa saja Wahib. Kalau terus menerus memberi Wahhab. Ya, itu bahasa Arab. Seorang membunuh qatil. Pembunuh yang terus menerus membunuh qattal. Itu timbangan dalam bahasa Arab. Fallahu jalla wa ala wahhabun. Maka Allah Dialah Tuhan yang maha mulia, lagi maha tinggi, namanya Wahhab. Yahabu li ibadihi min fadlihi al-azim. Dia senantiasa memberikan karunia yang begitu agung kepada hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala. Wa yuwali alaihim ni'am, yang senantiasa mencurahkan atas mereka nikmat yang berkepanjangan berkelanjutan. Wa yuwassi' lahum fil ata'. Dialah Tuhan yang bernama Wahhab, maknanya Tuhan yang memberikan bagi mereka keluasan pemberian. Yuwassi', meluaskan bagi mereka al-ata', pemberian. Ya. Wa yujzilu lahum fil nawal, yang memberikan kepada mereka yakni karunia yang begitu banyaknya dalam segala macam bentuk keadaan. Faja'at as-sifatu 'ala fa'al likathrati dzalik. Karena itulah timbangannya fa'al, Wahhab, timbangannya fa'al likathrati dzalika wa tawalihi, karena banyaknya pemberian Allah yang Dia berikan yang berkesinambungan, wa tanawwu'ihi, bervariasi pemberian tersebut, wa sa'atihi, dan begitu luas pemberiannya subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa huwa subhanahu biyadihi khazainu kulli syai' wa malakutus samai wal ard wa maqalidul umuri yatasarrafu fi mulkihi kaifa syaa fama syaa kana wa man lam yasha lam yakun yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha la mani'a lima a'tai la mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima mana'a. Wa huwa subhanahu biyadihi khazainu kulli syai'. Dialah Tuhan Allah yang Maha Suci, di tangannya segala macam perbendaharaan langit dan bumi. Ya, khazainu kulli syai'in wa malakutus samai, segala kerajaan langit, wal ard, semua kerajaan bumi, wa maqalidul umur, segala macam bentuk urusan di tangannya. Yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Dia yang maha kuasa dalam mengatur kerajaannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Fama syaa kana, apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, yang tidak Dia kehendaki tak akan pernah terjadi. Yu'ti man yasha, Dia berikan apapun kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa yamna'u man yasha, Dia halangi, Dia cegah sesuatu dari siapa yang Dia kehendaki. Dia berikan sebagian orang kekuasaan, Dia cegah dari sebagian orang kekuasaan. Dia berikan kepada sebagian orang kekayaan, Dia cegah dari sebagian orang kekayaan. Dia berikan kepada sebagian orang penyakit, Dia cegah dari sebagian orang penyakit. Begitulah seterusnya. Jalla wa ala, dengan hikmah, dengan ilmu, tak ada yang salah, semuanya tepat. Subhanallah. Apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik bagi seorang hamba jika dia syukuri. Wa yamna'u man yasha, Dia akan mencegah apapun yang Dia kehendaki dari setiap orang yang Dia kehendaki. Jika Allah tak ingin si A menjadi pejabat, sampai mati pun dia tak akan menjadi pejabat.
Jika Allah berkehendak dia menjadi pejabat, naiklah dia, meski satu manusia membendungnya untuk jadi pejabat. Dan Allah tidak jadikan jabatan sebagai standar keridhaannya atau kebenciannya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjabat, disitulah baru Allah akan hitung. Dia menjadi sebab kebahagiaan bagi seorang atau sebab kebinasaan. Dia berikan kekuasaan, dia berikan kekayaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia halangi sebagian orang untuk kaya selama-lamanya. Semuanya dengan ilmu dan hikmahnya. Tak ada yang dapat mengubah keputusannya. Ya, kalau Allah inginkan si fulan menjadi kaya, maka dalam waktu yang begitu singkat Allah mampu membuat dia kaya sekaya-kayanya. Tak ada manusia yang mampu menahan. Dikerahkan segala macam daya upaya untuk menahan agar orang kaya, agar orang sukses, tak akan mampu jika Allah telah berkehendak dia sukses dan kaya raya dalam perkara dunianya. Dikerahkan pun para dukun-dukun untuk mencegah agar dia jangan sukses, dibuat segala macam sebab dihasut manusia. Tetap Allah SWT jika telah tetapkan si fulan menjadi orang yang kaya, yang sukses dalam bisnisnya, tak ada yang dapat menjatuhkannya. Subhanallah. Sebaliknya, jika Allah telah tetapkan si fulan tak akan pernah sukses dalam dunianya, tak akan mungkin ada orang yang mampu mendukungnya sehingga naik menjadi sukses. Subhanallah. Tetapi kesuksesan dunia bukan menjadi standar kebahagiaan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang. Boleh jadi yang diberikan untuknya kesuksesan dunia gagal akhiratnya. Boleh jadi yang Allah berikan baginya gagal dalam perkara-perkara dunianya, dalam usahanya, bisnisnya, tak pernah jadi orang kaya, pas-pasan belaka. Tapi Allah berikan baginya kekayaan tak terhingga di negeri akhirat sana sebagai balasan. Subhanallah. Wala la mani lima a'ta, tidak ada yang mampu menahan apa yang dia beri jika dia mau beri. Wala mu'ti lima mana, dan tidak ada yang mampu memberi apapun jika dia halangi. Naam. Fahuwa subhanahu yahabu liman yasha'u ma yasha' wa la tazalu hibatuhu ala 'abdihi wa la tazalu hibatuhu ala 'abdihi mutawaliyah wa atayahu lahu mutataliyatan fi ata'in daimin. Hasbuk. Fahuwa subhanahu yahabu liman yasha'u ma yasha'. Dialah Tuhan yang Maha Suci memberikan apapun yang dia kehendaki kepada siapa yang dia kehendaki. Wala tazalu hibatuhu ala 'abdihi mutawaliyatan, dan masih terus-menerus pemberiannya kepada hamba-hambanya datang beriring-iring. Subhanallah. Mutawaliyatan wa atayahu lahu mutataliyatan. Pemberiannya kepada hamba juga terus-menerus berkesinambungan, tak putus-putus. Fi ata'in daim, dia terus memberi. Tiap hari kita Allah berikan rezeki tak putus-putus karena masih ada umur kita, masih ada ajal. Subhanallah. Fi ata'in daim, na'am. Wa sakha'un mustamir yajudu bin nawali qabla as-su'al min hinin wudi'at an-nutfatu fir rahmi. Hasbuka. Wa sakha'un mustamir fi sakha'in fi ata'in da'imin wa sakha'in mustamir. Dialah Tuhan Jalla wa Ala yang memiliki kedermawanan yang berkesinambungan, selama-lamanya dermawan. Sakha'in da'im. Adapun orang mungkin menjadi dermawan dalam kondisi-kondisi dia memiliki sesuatu yang dapat dia berikan. Allah selama-lamanya yajudu bin nawali qabla as-su'al, dia memberikan kepada orang-orang yang mengharapkan daripadanya sesuatu sebelum diminta. Sebelum diminta dia berikan. Subhanallah. Tiap hari Allah berikan kepada kita rahmatnya tanpa kita minta. Dia berikan kepada kita cucuran aman setiap hari. Kadang-kadang tak kita berdoa pun kepada Allah, dia berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Subhanallah. Ya, Jalla wa Ala. Min hini wudi'atin nutfatu fir rahim. Dia telah berikan rezeki tatkala manusia masih dalam setetes sperma dalam rahim. Subhanallah. Bagaimana sperma ini berkembang
Allah Jalla wa Ala yang membuat dia berkembang, memberikan baginya kehidupan. Naam. Na'amahu wa hibatuhu lil janini fi batni ummihi darratun yurabbihi ahsana tarbiyati. Fa ni'amuhu wa hibatuhu lil janini fi batni ummihi darratun. Maka segala macam nikmat-nikmatnya, pemberian-pemberiannya kepada janin ketika dalam perut ibunya, darah terus menerus datang. Lihatlah alangkah naifnya, lemahnya janin dalam perut ibunya. Tak sampai tangan kita memberi dia makan, bahkan tak mampu dia makan dengan mulutnya. Subhanallah. Tapi Allah buat dia makan, berkembang biak. Subhanallah, dari perantara tali pusar ibunya Jalla wa Ala, berkembang. Yurabbihi ahsana tarbiyah, dia yang benar-benar ya Tuhan Jalla wa Ala yang memberikan perkembangan dalam ya perut sang ibu. Janin tersebut perkembangan yang baik sedikit demi sedikit. Subhanallah. Asal muasalnya tetes sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang sebesar ya kunyahan, mudghah. Daging yang bisa kita kunyah sebegitulah besar kita setelah berproses dari sperma, tetes darah menjadi segumpal daging, mudghatun. Segumpal daging. Makna mudghah sebesaran kepalan tangan bisa dikunyah daging, mudghah. Subhanallah. Kepalkan tangan Anda makan segitulah besarnya, mudghah. Segumpal daging ini belum tampak badannya, mana kepala, mana kaki, mana tangan. Subhanallah. Ketika itulah Allah membagi-bagi bentuk. Jadilah dia kepala. Kalau kita lihat bagaimana janin, mana yang paling besar pertama kali, apanya? Kepalanya. Dia berikan jantung, tangannya pun mulailah ketika itu keluar, dia bentuk menjadi 5 jari, dia bentuk menjadi 5 jari tangan, 5 jari kaki. Subhanallah, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata. Subhanahu wa ta'ala Jalla wa Ala. Keluarlah dia dalam bentuk bayi-bayi yang begitu mungilnya, begitu indahnya, eloknya. Jalla jalaluh subhanahu wa ta'ala. Sang ibu tak pernah sibuk-sibuk merasa dia memberi makan anaknya. Yang penting tiap kali dia makan, makanlah sang anak. Tiap kali dia minum, minumlah sang anak. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pemberi segala kenikmatan. Naam. Fa idza wada'athu ummuhu atafa alaihi walidayhi wa rabbahu bi ni'amihi hatta yablugha ashuddahu. Naam. Fa idza wada'athu 9 bulan 10 hari atau kurang daripada itu ibunya pun melahirkannya. Wada'athu ummuh, terputuslah ketika itu rezekinya dari tali pusar. Allah bukakan baginya rezeki dari 2 jalur, dari 2 susu ibunya. Subhanahu wa ta'ala. Atafa alaihi walidayhi. Allah ya berikan kepada kedua orang tua rasa cinta kasih kepada sang anak. Allah fitrahkan. Subhanallah. Kalaulah tak ada Allah berikan rasa cinta kasih kepada sang anak, tak akan mungkin kita hidup. Mati kita. Subhanallah. Tapi lihatlah orang tua kita berusaha mengasuh kita sampai besar. Ya, tak pernah jenuh, tak pernah mengatakan aku letih, aku mau istirahat, tak mau ngurus kau lagi, sana aku pergi. Wallahi tidak. Malam-malam ibu kita berjuang. Kadang-kadang bayi merubah siklus tidur manusia. Malam hari dia bangun sepanjang malam, pagi dia tidur. Ibunya harus bangun siang malam, tidurnya tidur ayam. Allahu Akbar. Ya, betapa rahmatnya kedua orang tua kepada anaknya. Siapa yang memberikan sifat rahmat tersebut? Allah Jalla wa Ala. Bahkan binatang-binatang yang buas, yang tak berakal, yang memangsa seperti singa, harimau, macan, tetap Allah berikan rahmat kepada sang ibu dan kepada sang ayah, sehingga tak ada singa makan anaknya, tak pernah ada. Harimau makan anaknya, tak ada. Subhanallah. Wa rabbahu bi ni'amihi, terus Allah SWT rawat bayi tersebut dengan nikmat-nikmatnya hatta yablugha ashuddah. Ya, wa rabbahu, dan kedua orang tuanya merawat
ya bayi tersebut sehingga bayi itu pun menjadi baligh. Subhanallah, menjadi dewasa. Naam. Yataqallabu fi ni'amillahi wa mawahibihi muddata hayatihi. Naam, yataqallabu fi ni'amillah. Begitulah anak tersebut, bayi yang dari tetes sperma itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi bayi, jadi orang dewasa, berproses, ya. Yataqallabu fi ni'amillah, dia terus menerus dalam berbagai macam gelimang nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Wa mawahibihi, dalam berbagai macam pemberian-pemberian Allah Tabaraka Ta'ala. Muddat hayati, selama dia hidup, berbagai macam pemberian Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Diberikan cinta kasih orang tua, dirawat, dibesarkan, diasuh, diberikan untuknya berbagai macam perangkat, ya, agar dapat melanjutkan kehidupan, diberikan akal, pikiran, telinga, mata. Subhanallah. Ya, dengan itulah dia mengindrai, melihat, memperhatikan. Lambat laun dia pun punya ilmu. Mulailah dia memiliki profesi. Tiap orang memiliki berbagai macam profesi yang dengannya Allah berikan kepada mereka kehidupan. Subhanallah. Jalla wa ala. Terus dalam nikmat. Nah. Wa idza kanat hayatuhu 'alal imani wat taqwa fa hadhihi asyrafu hibatan. Hasbuka. Wa idza kanat hayatu 'alal imani wat taqwa, jika kehidupan hamba yang tadi disebutkan itu hidup di atas keimanan, hidup di atas taqwa, fa hadhihi asyrafu hibah. Inilah ia pemberian yang paling mulia. Subhanallah. Naam. Wa idza tawaffahu Allahu 'ala dzalika nala minal mawahibi ad'afan ma kana alaihi fid dunya mimma a'addahu Allah ta'ala li'ibadihi al-mu'minin al-muttaqin mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Wa idza tawaffahu Allah, ya, setelah di dunia ini Allah berikan nikmat yang bercucuran, tak pernah berhenti nikmat. Nikmat oksigen ini aja tak pernah kita merasa. Subhanallah. Niat pendengaran tak pernah kita merasa, kecuali tatkala telinga kita sakit. Subhanallah. Ya, sibuk berenang-berenang, masuk air tak keluar-keluar, tumpat, baru terasa betapa besar nikmat pendengaran. Nikmat yang datang berbondong-bondong. Subhanallah. Ya, dalam kehidupan di dunia ini dapat istri nikmat, dapat anak, dapat kerjaan, semua nikmat. Subhanallah. Apalagi dapat iman, dapat ilmu. Allahu Akbar. Wa idza tawaffahu Allah, itu di dunia nikmat tak pernah berkeputusan. Jika Allah wafatkan dia ala dzalika, di atas keimanan tersebut, nala minal mawahibi, maka dia akan memperoleh berbagai macam pemberian adzafa ma kana alaihi fid dunya, pemberian yang berlipat-lipat ganda daripada segala pemberian yang dia berikan kepada kita di dunia. Tengoklah rezeki, kata Ibnu Qayyim. Orang, ya, tak bisa memberikan rezeki kepada sang bayi dalam janin. Dia berikan Allah satu pintu rezeki berupa tali pusar. Ketika dia lahir diputuskan tali pusar, tak lagi mungkin dia makan tali pusar. Allah bukakan dua pintu rezeki berupa air susu ibu. Itu yang paling layak bagi sang bayi. Dia tak akan mungkin sampai tua menyusu, 2 tahun disapi, tak bisa lagi dia mengkonsumsi susu sang ibu. Subhanallah. Allah berikan baginya, ya, 4 pintu makanan. Tadi jika 2 menjadi 4. Tutup 1, buka 2. Tutup 2, buka 4. Apa itu 4 pintu rezeki? 1, makanan dari berbagai macam bentuk. Ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ya, sayur mayur, semuanya menjadi makanan baginya. Ya, daun-daunan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, 1 berupa makanan dari berbagai macam bentuk hewan. Ayam, bebek, entok, sapi, itik, semua, kerbau, kuda pun dimakan, rusa. Subhanallah. Sudah 2 itu jenis makanan. Sebelumnya hanya 1 saja. Ya, 1 jenis saja. 2 susu ibunya, itu saja. Menjadi 4 setelah ditutup di sapi.
ya, 2 dari makanan yang sifatnya hayawani dan nabati, 2 minuman dari berbagai macam bentuk hayawani dan nabati. Minuman daripada nabati, tumbuh-tumbuhan, kelapa muda, kelapa tua, kelapa sedang, subhanallah, ya, jus mangga, jus apel, semua dibuat jadi nikmat, subhanallah. Minum-minuman dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, subhanallah, dan minuman dari berbagai macam hewan, susu kambing, susu lembu, susu sapi, susu kuda liar, susu kuda jinak, subhanallah, jalla wa ala. Datang masanya si fulan harus mati dia, tak mungkin kekal. Tutup pintunya 4 ini, tertutup 4 pintu ini. Tak ada lagi makanan, tak ada lagi minuman. Mau hayawani, mau nabati, habis jatahnya, umurnya habis, ajalnya tiba. Habislah 4 pintu rezeki ini. Dibentangkan Allah 8 pintu-pintu surga, yang dia masuk ke dalam surga menikmati apa yang dia mau, jalla wa ala, berlipat-lipat ganda, subhanallah. Kita terkadang merasa besar nikmat Allah berikan kepada kita di dunia ini, walaupun lebih banyak kita lalainya. Sekali-sekali sadar, lebih banyak lalainya nikmat besar. Ya, nikmat gigi itu baru terasa ketika sakit, subhanallah. Banyak kita lalai dengan nikmat ini semua. Nikmat kesehatan kita lalai. Asam urat kamu baru sibuk, baru tahu dia merasakan nikmat sehat, subhanallah. Ya, ini kenikmatan di dunia. Nanti ketika dia mati diberikan kenikmatan adhaf, berlipat-lipat ganda daripada apa yang dia peroleh di dunia, subhanallah. Mimma a'addahu Allah Ta'ala li'ibadihil muttaqin, berbagai macam karunia Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di negeri akhirat sana. Di sanalah impian kita, ibadallah. Negeri impian, negeri akhirat. Dunia ini, ya, negeri yang tak hakiki, subhanallah. Mati kita barulah ketika kita bermula kehidupan yang hakiki. Di sanalah Allah akan perhitungkan semua yang kita buat di dunia ini. Di sanalah dimulai diberikan ganjaran tak terhingga, subhanallah. Dalam alam barzakh diterangi Allah alam kubur kita, ya, subhanallah. Penerangan begitu dahsyat, tak payah bayar listrik lagi dalam alam barzakh. Penerangan yang berkesinambungan. Di dunia terang harus bayar listrik, alam barzakh tak ada, subhanallah. Dilapangkan Allah alam barzakh seorang mukmin sehingga selapang-lapang penglihatan matanya semuanya menjadi miliknya, subhanallah. Sempit hidupnya di dunia, tak mampu membeli rumah, rumahnya pun sempit. Mati dia, diluaskan rumahnya. Kalaupun Allah takdirkan villa-villanya kaya raya dan dia saleh, ketika dia mati, subhanallah, kenikmatan dalam alam kubur tak dapat disamakan dengan segala kenikmatan yang diperoleh di dunia. Apa yang Allah siapkan bagi hambanya bertakwa? Mimma la ainun ra'at, berbagai macam kenikmatan yang tak pernah terpandang mata, jalla jalaluhu, subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang di dunia ini banyak nikmat yang begitu nikmat kita rasakan terpandang mata. Ya, lihat air terjun yang begitu indah, nikmat. Kita anggap inilah keindahan yang sempurna. Allahu Akbar, di surga lebih daripada itu. Allahu Akbar. Ya, segala macam kenikmatan tak pernah terpandang mata. Mimma la ain ra'at, nampak perempuan begitu cantik, setengah mati cantiknya, payah melupakannya, sekali terlintas, subhanallah. Mati, ya, masuk surga, Allah berikan kenikmatan yang tak terperikan, subhanallah, dahsyatnya. Ya, kecantikan wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga, subhanallah. Mimma la ainun ra'at, apapun kenikmatan di dunia ini tak pernah dapat secuil pun dibandingkan dengan nikmat negeri akhirat daripada mata-mata yang memandang di negeri akhirat, subhanallah. Wala udhun sami'at, ya, berbagai keindahan yang terdengar dengan telinga kita ini, berbagai macam keindahan, deburan ombak di pantai, subhanallah, desiran angin,
ya yang menimpa pepohonan. Allahu Akbar. Indah terasa, kicau burung indah. Subhanallah. Suara-suara biduan wanita yang indah, ya takkan pernah dapat disamakan dengan berbagai macam bentuk keindahan-keindahan suara-suara di surga. Subhanallah. Ya, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tak pernah tergambar dalam hati manusia di sana ada, di surga ada. Allahu Akbar. Naam. Wa qad dzakara Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim anwa'an min hibatihi wa zakara tawajjuha anbiya'ihi was solihina min ibadihi ilaihi fi talabiha wa nailiha. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim anwa'an min hibatihi, dan Allah telah sebutkan di Quran banyak sekali jenis-jenis pemberian yang dia berikan kepada manusia. Wa dzakara tawajjuha anbiya'ihi was solihina min ibadihi ilaihi fi talabiha wa nailiha. Dan karena itulah Allah menyebutkan bagaimana para nabi, orang-orang yang saleh, ya dari hamba-hambanya, mereka terus-menerus berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan berbagai macam pemberian tersebut, agar mendapatkan berbagai macam bentuk pemberian tersebut. Naam. Fazakara subhanahu min hibatihi rahmati allati min hibatihi rahmata allati manna laha nala sa'adatad dunya wal akhirah. Qala ta'ala wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wa wahabna lahu min rahmatina wa qala ta'ala wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wa qala ta'ala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala ta'ala am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Wa dzakara subhanahu min hibatihi rahmah. Maka Allah sebutkan dalam Quran di antara pemberiannya adalah rahmatnya. Allati mannalaha nala sa'adatad dunya, yang mendapatkan rahmat tersebut dia telah mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah, dan keberuntungan di akhirat. Wa qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman tentang pemberiannya rahmat yang dia berikan kepada manusia. Wa wahabna lahum min rahmatina, kami berikan kepada mereka para nabi dari rahmat kami, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, kami jadikan bagi mereka perkataan yang jujur, ya, lisana sidqin aliyya, yang maha tinggi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 53, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dan kami berikan kepadanya, kepada Musa, dengan rahmat kami saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Tuhan janganlah memiringkan hati kami setelah Kau beri hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, innaka antal wahhab, Engkaulah Tuhan pemberi segala macam bentuk kenikmatan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah ayat 9, am indahum khazainu rahmat rabbik, apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu, Al-Azizil Wahhab, Tuhan yang Maha Perkasa lagi pemberi nikmat. Naam. Wa dzakara subhanahu min hibatihi al-hukma wal mulka. Qala ta'ala فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Jika Allah sebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya tentang rahmat yang Dia berikan kepada manusia, kepada Nabi, kepada sayyidina Nabi, maka berikut ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemberiannya kepada sebagian manusia berupa kekuasaan, kerajaan. Allah berfirman, fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin, dalam surah Syu'ara
Ayat 21 Allah menyebutkan perkataan salah satu nabinya, maka diberikan kepadaku hukum, keputusan, dan dia jadikan aku sebagai rasul. Ya, diberikan hukum berarti diberikan kekuasaan karena dia yang memutuskan perkara. Ya, di antara rahmat Allah berikan kepada manusia adalah kekuasaan. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah untukku hukum agar aku memutuskan perkara antara manusia dengan adil. Ya, artinya berikanlah aku kekuasaan, walhiqni bis salihin, dan ikutkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan kemudian Allah berfirman dalam surah Shad ayat 35, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah berikanlah untukku kekuasaan kerajaan yang tak layak diberikan kepada orang setelahku, innaka antal wahhab. Engkaulah Tuhan Maha Pemberi. Ya, satu paragraf lagi. Wa dzakara subhanahu min hibatihi al-minnata 'alal 'abdi biz-zawjati salihati wa dzurriyyati thayyibati ma yakunu bihi qurrata 'ainil insani. Wa dzakara subhanahu min hibatihi. Allah sebutkan di antara bentuk hibahnya al-minnata 'alal 'abdi. Ya, anugerahnya kepada hamba biz-zawjati salihah. Allah berikan dia istri yang saleh. Ini sebaik-baik pemberian ini. Antum semua bisa hadir di sini gara-gara istri antum saleh. Kalaulah tak saleh istri antum, tak ada yang dapat hadir di sini. Subhanallah. Karena saleh, dia dukung suaminya. Ya, dia siapkan segala sesuatu. Kita pulang sudah siap semua. Yang makanan, tuh anak-anak disiapkan. Dan ini nikmat besar punya istri saleh ini. Subhanallah. Nikmat yang begitu besar punya istri salehah. Subhanallah. Semakin banyak semakin besar nikmat. Kita padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.